Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini akan kita bahas materi membahas tentang gaya bahasa Al-Quran dalam mengkisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Al-Quran ketika mengkisahkan suatu cerita itu berbeda caranya ataupun redaksi kalimatnya beda dengan gaya bahasa Arab pada umumnya. Kita buka dulu contoh yang pertama, tepatnya surat Yusuf ayat 9. Saya baca arti per kalimatnya ayat 9. Yang pertama, kalau dibaca per kata berbunyi uktulu Yusufa. Uktulu ini bernada perintah, uktulu bunuhlah Yusufa, yakni Yusuf, bunuhlah Yusuf. Yang berkata ini adalah ini sepenggal adegan, yakni ketika saudara-saudaranya Yusuf sudah berhasil untuk menangkap Yusuf supaya keluar dari rumahnya agar tidak terlihat oleh orang tuanya. Jadi sudah berhasil membawa pergi Yusuf dan berencana akan diapain Yusuf ini. Ide pertama mereka bilang bahwa uktulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Awit rohu, kalau dibaca perkata wawunya sukun. Au artinya atau, alifnya dibaca kasro. Awit rohuhu, atau buanglah ia. Dibuang kemana? Ardon, ke suatu daerah. Di berbagai ayat di Al-Quran, ardon bisa artinya bumi, bisa artinya negeri, bisa artinya wilayah atau daerah. Di sini karena tanwin ardon maka bermaksud daerah. Karena tanwin maka daerah yang tidak dikenal. Ya, daerah yang tidak dikenal. Saya terusin. Jadi awit rohuhu ardon, atau buanglah ia ke suatu daerah yang tidak dikenal. Yahlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian abikum, yakni ayah kalian, tertumpah. Yahlu lakum, tertumpah kepada kalian saja. Watakunu, dan setelah Yusuf kita bunuh atau kita buang, maka kalian semenjak itu harus menjadi apa? Menjadi kauman solihina, menjadi kaum yang baik-baik saja dari sesudahnya, sepeninggal Yusuf tidak ada. Ini adalah kalimat uktulu Yusufa dan itrohuhu ardon, yakni bunuhlah Yusuf atau buanglah ia. Ini contoh dua kalimat. Bunuhlah Yusuf atau buanglah ia ardon, ke suatu daerah. Ini contoh ayat 9. Sekarang ayat 10. Qala qailun, berkatalah seorang, atau qailun minhum, urutan mengartikannya. Qailun minhum baru mundur qala. Qailun, seseorang berkata dari mereka. Seorang dari mereka berkata, boleh seperti itu. Apa berkatanya? La taqtulu Yusufa, janganlah kalian membunuh Yusuf. Wa alquhu, wa ini bermaksud sedangkan, akan tetapi alquhu, lemparkanlah ia. Dilempar kemana? Fi goya batil jubi. Fi goya batil jubi artinya di dalam dasar sumur. Jubi adalah sumur yang paling dalam. Fi goya batil jubi, di dalam dasar sumur. Lanjutannya, yaltaqidhu, ini bermaksud supaya dia ada yang memungutnya. Siapa yang memungutnya? Ba'dus sayyaroti, yakni sebagian orang-orang yang berkendara. Dalam kurung artinya musafir. Karena bahasa Arab, sayyarotun artinya mobil atau kendaraan. Ba'dus sayyaroti, sebagian orang yang berkendara, alias musafir. In kuntum fa'ilun, jika kalian berbuat. Jadi ketika ada ide untuk membunuh Yusuf atau membuang Yusuf, tiba-tiba salah seorang dari saudaranya Yusuf itu berkata lain, punya ide lain. Jadi apa? La taqtulu Yusufa, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu, akan tetapi alquhu, lemparkanlah ia. Dilempar kemana? Fi goya batil jubi, dilempar ke dasar sumur. Jadi ini ayat nomor 10. Lanjutannya, ternyata ada 3 rencana untuk mencelakai Yusuf. Rencana pertama adalah
Uktulu Yusufa, mereka berencana membunuh Yusuf. Kalau membunuh berarti tujuannya supaya Yusuf mati. Rencana kedua adalah itrohuhu, membuang Yusuf. Buang kemana? Ke suatu daerah yang terpencil, yang nggak ada penghuninya, biar Yusuf sendirian di sana. Sendirian, kelaparan sebagainya, supaya mati dengan sendirinya alias apa? Hilang karena nggak ada orang tahu bahwa Yusuf ada di tempat terpencil itu. Nah, jadi ide pertama adalah membunuh Yusuf supaya mati. Yang kedua, ide kedua adalah membuang Yusuf supaya hilang. Supaya hilang, nggak ada bisa orang nyari. Kenapa? Karena buangnya di suatu daerah yang tidak berpenghuni. Namanya Ardon. Itrohu Ardon. Ini ide yang kedua. Ayat 10. Yang ketiga, idenya adalah mereka berencana al-kuhu, memasukkan, melemparkan Yusuf ke dasar sumur. Otomatis tujuannya adalah supaya ditemukan orang. Siapa yang nemu? Ya ini sebagian musafir yang nanti jalan-jalan, kemudian mampir di sumur itu, diharapkan mereka minum atau haus dan menemukan Yusuf di dalamnya. Jadi nomor 10 adalah idenya Yusuf dimasukkan ke sumur, tujuannya apa? Supaya ditemukan orang. Ini ayat 10. Idenya lain. Sekarang pertanyaan adalah, mengapa muncul rencana yang ketiga yang sangat bertentangan dengan rencana pertama dan kedua? Rencana pertama membunuh Yusuf. Rencana kedua membuang Yusuf. Rencana ketiga melempar Yusuf dalam sumur supaya tidak mati, supaya tidak hilang, supaya diketemukan. Nah, ini akan kita ungkap kenapa ada muncul rencana ketiga yang rencana tersebut bertentangan dengan rencana kedua dan rencana pertama bertentangan. Kita ungkap hikmahnya kenapa. Jawabannya adalah kalau rencana pertama dan kedua bertujuan supaya Yusuf lenyap. Entah lenyap karena mati terbunuh atau lenyap karena hilang, nggak ada orang tahu. Sedangkan kalau rencana ketiga tujuannya apa? Supaya Yusuf jangan sampai lenyap. Jadi rencana pertama dan kedua supaya Yusuf harus lenyap. Rencana ketiga adalah Yusuf jangan sampai lenyap. Ini jadi mereka saling bertentangan, punya ide masing-masing untuk mencelakai Yusuf. Jadi sesama saudara Yusuf itu berbeda pendapat tentang perlakuan mereka terhadap Yusuf. Ada idenya Yusuf supaya lenyap, ada idenya Yusuf jangan sampai lenyap. Lanjutannya, jumlah ide ada berapa? Jumlah ide untuk mencelakai Yusuf ada 3. Ada 3 rencana. Yakni apa? Membunuh Yusuf. Yang kedua, membuang Yusuf ke negeri atau daerah yang terpencil asing. Yang ketiga, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ini 3 rencana. Tapi kesemuanya rencana itu oleh Allah dalam firman-Nya tidak tertulis, tidak terkumpul dalam satu ayat. Ya. Karena tadi kan 2 ayat, ayat 9 dan 10. Jadi ketiga rencana itu tidak mengumpul dalam satu ayat. Rencana pertama membunuh Yusuf. Rencana kedua membuang Yusuf ke daerah terpencil. Rencana ketiga memasukkan Yusuf dalam sumur. Nah, ketiga rencana itu ternyata tidak Allah kumpulkan dalam satu ayat. Terbukti, yakni rencana membunuh dan rencana membuang termasuk rencana buruk. Nah, karena rencananya buruk, dua-duanya buruk, Allah kumpulkan dalam satu ayat, tepatnya ayat 9. Sedangkan rencana yang ketiga, yakni apa? Memasukkan dalam sumur, jadi supaya Yusuf tidak lenyap. Oleh Allah, ini termasuk rencana baik. Yakni apa? Berarti Yusuf ada peluang masih hidup, tidak mati terbunuh, tidak hilang mati sendiri, tapi diketemukan orang. Karena rencananya baik, Allah sendirikan di ayat 10. Jadi, 2 rencana buruk Allah kumpulkan ayat 9. Sedangkan 1 rencana baik, yakni memasukkan dalam sumur, Allah sendirikan ayatnya di ayat nomor 10. Nah,
Kenapa munculnya ide pertama dan kedua kok buruk? Jawabannya adalah karena ide pertama dan ide kedua itu munculnya dari nafsu mereka. Nafsu yang disetir oleh setan. Dari mana taunya ada kata-kata setan? Ayat nomor 5. Ayat 5 surat Yusuf. Saya baca. Ini sepenggal kisah ketika adegan Yusuf barusan mimpi. Setelah mimpi, cerita kepada bapaknya. Karena cerita pada bapaknya, maka bapaknya mewanti-wanti. Bapaknya menasihati Yusuf. Bapaknya berkata, dia berkata, siapa bapaknya Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam. Ya bunaya, wahai anakku, la taksus. Janganlah engkau mengkisahkan atau menceritakan ru'yaka mimpimu. Mimpimu tadi malam gitu maksudnya kepada ala ikhwatika atas saudara-saudaramu. Arti bahasanya kepada saudara-saudaramu. Jangan sampai engkau ceritakan bahwa mimpimu seperti itu. Karena nanti akibatnya fa maka, kenapa pakai fa? Supaya ada akibat langsung. Maka yakidu laka kaidan. Maka akibatnya yakidu mereka akan membuat tipu daya atau memperdaya arti kasarnya. Fayakidu maka mereka akan memperdaya laka bagimu kaidan dengan suatu perdayaan atas dirimu. Inti kasar adalah mereka akan mencelakakan bagimu suatu hal yang celaka yang kau alami nanti. Inna syaitona sesungguhnya setan lil insani bagi manusia apa sikap setan? Aduun mubinun musuh yang nyata. Yang menarik adalah ketika Nabi Yusuf cerita kepada bapaknya bahwa tadi malam saya mimpi bintang-bintang, matahari, bulan, semuanya sujud kepadaku. Nah, ketika cerita mimpi kepada bapaknya, langsung bapaknya pikirannya buruk. Ya, pikirannya buruk. Suudon kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya Yusuf. Makanya langsung melarang la taksus wa Yusuf, jangan kau ceritakan ro'yaka mimpimu itu kepada saudaramu. Karena apa? Karena mereka pasti setelah mendengar cerita itu akan berbuat yakidulaka kaidan, akan berbuat mencelakai dirimu. Nah, ternyata pikiran buruknya Yakub terdengar ya karena berucap terdengar oleh setan. Bahwa apa? Bahwa Yusuf punya cerita bagus yang hanya diceritakan kepada bapaknya. Dan saudara Yusuf tidak tahu, tidak dengar, tidak tahu. Maka setan mempengaruhi saudaranya supaya berbuat iri atau dengki kepada Yusuf lebih besar dibanding sikap-sikap sebelumnya. Jadi karena mereka punya nafsu yang disetir oleh setan, maka muncullah ide membunuh Yusuf atau membuang Yusuf. Jadi ide pertama dan kedua dari mana asalnya? Dari nafsu mereka yang disetir oleh setan. Sedangkan muncul ide yang ketiga, yakni apa? Memasukkan ke dalam sumur. Dari mana munculnya ide itu? Dari salah seorang dari mereka. Qailun minhum. Berkatalah salah seorang dari mereka. Yakni dari hati, dari perasaannya masih ada rasa kasihan, masih ada rasa enggak tega kepada Yusuf. Ini karena qailun ditanwinkan, maka sifatnya umum. Kita tidak usah mencari tahu siapa nama orang itu. Kalaupun tahu namanya, tidak berpengaruh kepada kisahnya. Kenapa? Karena ditanwinkan. Supaya perhatian kita bukan kepada orangnya, tapi kepada ide orangnya itu. Ini apa idenya? Melarang saudaranya lainnya untuk la taqtulu Yusufa. Dia melarang saudaranya untuk bunuh Yusuf. Tapi punya ide adalah menyarankan dilempar saja Yusuf ke dalam sumur. Ini ide yang ketiga muncul bukan dari rayuan setan, tapi perasaan hatinya paling mendasar, rasa kasihan kepada Yusuf, rasa enggak tega masih ada kepada Yusuf, maka idenya sedikit ringan dibanding ide yang pertama dan kedua tadi. Sedikit ringan dibanding pertama dan kedua tadi. Ini asal mula ide yang ketiga. Ternyata gaya bahasa Quran ketika mengkisahkan perbuatan buruk dan perbuatan baik itu ayatnya terpisah. Ini gaya bahasa Quran terpisah.
Terbukti apa? Kita lihat di layar. Ide pertama membunuh Yusuf. Ide kedua membuang Yusuf. Kedua ide ini karena sama-sama buruk tercantum dalam satu ayat. Ayat 9. Sedangkan ide yang ketiga karena bermuatan baik, apa baiknya adalah Yusuf tidak mati dan Yusuf tidak hilang supaya gampang ditemukan orang, maka dilempar ke sumur. Karena idenya bermuatan kebaikan, Allah sendirikan ayatnya, yakni ayat 10. Tidak dicampur satu ayat dengan ide pertama dan kedua. Dibedakan ayatnya. Dua ide buruk ngumpul dalam satu ayat, satu ide baik, ayatnya tersendiri. Apa hikmahnya? Ingat bahwa Al-Quran adalah kitab ajaran, ya, kitab ajaran. Maksudnya apa? Meskipun ayatnya bermuatan sejarah, kisah-kisah sejarah, tapi tetap cara menceritakannya bermuatan ajaran. Tidak sekedar kisah-kisah atau cerita, tapi redaksi kalimat ayatnya, cara menceritakannya, Allah buat sedemikian rupa supaya bermuatan ajaran. Apa ajarannya? Yakni bermaksud bahwa keburukan, hakikatnya keburukan tidak boleh bercampur dengan kebaikan. Terbukti ide buruk satu ayat, nggak boleh bercampur dengan ide yang baik. Allah sendirikan ayatnya. Ide buruk di ayat 9, ide yang baik di ayat 10. Berarti Quran ketika cerita tentang sesuatu, kejadian masa lampau, baik dan buruknya seseorang atau kaum, Allah bedakan ayatnya. Ini contoh dalam kisah Yusuf bermuatan ajaran, meskipun ayatnya berupa cerita atau kisah, tapi tetap bermuatan ajaran. Jadi Quran adalah bukan kitab sejarah, tapi kitab ajaran. Meskipun ayatnya bermuatan historis, sejarah, tetap bermuatan ganda, yakni sejarah dan ajaran. Apa ajarannya? Tentang keburukan tidak boleh bercampur dengan kebaikan. Contoh surat yang lain, saya buka surat At-Tahrim ayat 10. Saya baca kalimatnya. Doroballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan. Bagi siapa? Lilladzina kafaru. Bagi orang-orang yang kafir. Contohnya siapa perumpamaannya? Imra'ata Nuhin, istrinya Nabi Nuh. Namanya Wa'ilah. Wa imra'ata Lutin, dan istrinya Lut namanya Wahila. Kanata, kedua istri itu, tahta abdaini, di bawah pengasuhan dua hamba kami. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, solihaini, yang dua-duanya orangnya soleh. Nabi Nuh orangnya soleh, Nabi Lut orangnya soleh. Tapi punya istri masing-masing tidak solihah. Fakhonatahuma, maka kedua istri itu berbuat mengkhianati keduanya. Cuma berbeda kasusnya. Falam yugniya anhuma, nanti di akhirat, kedua nabi itu, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut, falam yugniya anhuma, tidak bisa menolong atau menebus istri masing-masing. Minallahi say'an, dari siksa Allah sedikit pun. Wakila, dan nanti di akhirat dikatakan kepada kedua istri Nabi itu, udhukulan naro, udhukula, karalahnya panjang pakai alif, menandakan berdua, udhukulan naro, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilina, bersama orang-orang yang masuk. Jadi, kedua istri ini, istri Nuh berbuat buruk, istrinya Lut berbuat buruk. Karena sama-sama buruk, Allah kisahkan dalam satu ayat, tepatnya ayat 10. Berikutnya, At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan, dan Allah buat perumpamaan bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Mana contohnya perumpamaannya? Imra'ata Fir'auna, istrinya Fir'aun namanya Asia, itqalat, ketika dia berkata dalam doa Asia. Kapan berdoanya? Ketika akan dihukum mati oleh Fir'aun. Robbi wahai Tuanku, ibnili, bangunkanlah untukku, indaka di sisimu, baitan fil jannati, rumah di dalam surga. Wanajini, dan selamatkanlah aku, min Fir'auna, dari Fir'aun.
wa amalihi dan perbuatannya, wa najjini dan selamatkanlah aku minal qaumid dolimina dari kaum yang dolim. Kenapa Asia minta diselamatkan? Berbunyi wa najjini, wa najjini. Karena apa? Karena ketika manusia dalam posisi pasif, nggak berdaya, maka doanya adalah selamatkanlah aku. Tapi ketika berbuat aktif menyerang, aktif melawan, maka doanya adalah tolonglah aku. Jadi beda. Allah menolong dengan Allah menyelamatkan, beda pengertiannya. Kalau Allah menolong kita ketika kita posisi aktif. Kalau Allah menyelamatkan kita ketika kita posisi pasif. Dalam peristiwa doanya Asia ini, ketika Asia dalam posisi pasif. Apain pasif? Gak berdaya. Dirajam oleh Fir'aun. Dilempari batu oleh Fir'aun karena mau dihukum mati. Karena nggak berdaya, maka doanya wanajini tidak berbunyi wansurni, nggak berbunyi tolonglah aku, tapi berbunyi selamatkanlah aku. Ini contoh istri Fir'aun namanya Asia, ayatnya 11. Ayat tersendiri, tidak dicampur dengan ayat 10. Contoh ayat 12. Wa Maryama dan Maryam ibnata Imrona. Maryam anaknya Imron. Allati aksonat yang menjaga atau memelihara farjaha kehormatannya. Fanafakhna fihi maka kami tiupkan ke dalamnya min ruhina dari sebagian roh kami. Wasodakta wasodakot di kalimati dan membenarkan dengan kalimat Robbiyah yakni Tuhannya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa kanat minal qonitina dan Maryam termasuk dia adalah dari orang-orang yang taat atau patuh. Maryam contoh perempuan baik. Allah sebutkan ayatnya ayat 12. Ternyata apa kesimpulannya? Keburukan istrinya Nuh, keburukan istrinya Lut, derajatnya Allah samakan. Jadi apa? Sama-sama di neraka. Nerakanya disamakan. Ma'ad dakhilina. Bersama orang-orang yang masuk. Maksudnya apa? Meskipun istrinya seorang nabi, meskipun istri seorang nabi, kalau berbuat dosa, maka di nerakanya dikumpulin sama dengan orang-orang yang lainnya. Tidak sendirikan siksanya, tidak dibedakan siksanya, disamakan. Sedangkan kebaikan istrinya Fir'aun dan kebaikan Maryam anaknya Imron, derajatnya Allah bedakan. Terbukti apa? Ayatnya beda. Tentang istrinya Fir'aun, ayat 11 ya tadi ya. Tentang kebaikan Maryam, ayatnya berbeda. Apa hikmahnya? Bermuatan ajaran bahwa keburukan sekecil apapun tetaplah berdosa. Misalnya maaf ya, contoh buruk, menipu satu ayam dengan menipu satu M, ya sama di nerakanya. Meskipun satu ayam kecil, satu M besar, itu di neraka diperlakukan sama. Sama di sini, meskipun istrinya seorang nabi, di neraka diperlakukan sama dengan yang lainnya. Tidak dibedakan siksaannya. Sama di sini, mencuri satu ayam, mencuri satu M, sama di nerakanya. Tapi kalau kebaikan, masih Allah bedakan. Sebesar apapun kebaikannya, dibedakan pahalanya dari yang kecil. Derajat surganya dibedakan. Kalau dalam hal kebaikan. Tapi kalau keburukan, nerakanya disamakan, diperlakukan sama. Ini hikmahnya ketika Quran mengkisahkan suatu peristiwa ataupun kebaikan, Allah bedakan ayat-ayatnya. Dari keterangan singkat tadi tentang Yusuf dan tentang surat Tahrim, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum saya buka yang lain. Menanyakan? Silakan, barangkali saya buka speakernya, saya aktifkan. Silakan bertanya. Bentar ya, yang mana ini speakernya ini? Bentar ya, bentar. Silakan, barangkali tanyakan, boleh speakernya diaktifkan, paling bertanya dari keterangan singkat tadi tentang kisah Yusuf, dan saya gabung juga dengan surat At-Tahrim tentang Asia, Maryam, istri Nuh dan istri Lot. Barangkali tanyakan, silakan sementara untuk tentang kali ini. Dari singkat tadi, dari saya keterangannya. Silakan. Ada yang tanyakan?
Intinya adalah Al-Quran meskipun kisahnya tidak berurutan, jadi tidak beraturan, sebagaimana turunnya ayatnya tidak berurutan dalam ayat turun suratnya, tapi ingat bahwa Quran bermuatan kitab ajaran yang di dalamnya bermuatan sejarah atau kisah-kisah sejarah. Jadi kenapa Quran kisahnya tidak urut? Jawabannya adalah Quran bukan kitab sejarah, tapi kitab ajaran yang di dalamnya bermuatan ilmu sejarah. Itulah makanya kalau kita ingin mencari atau mengoleksi ayat-ayat bermuatan kisah, entah kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu kisahnya tidak ngumpul satu surat, di berbagai surat. Contohnya yang nyata adalah kisah Nabi Musa. Ternyata kisah Nabi Musa tidak ngumpul dalam satu surat, berbunyi judulnya Surat Musa. Tidak ada surat Musa. Ternyata kisah Musa di berbagai ayat. Jadi tidak berurutan. Berarti apa? Quran bukan kitab sejarah, tapi kitab ajaran. Yang kedua menarik adalah ada surat namanya surat Nuh, ya. Ada nama surat namanya surat Hud, ya. Bayang kita adalah dengan surat nama-nama Nabi, misalnya surat Nuh, oh pasti di dalamnya mengisahkan Nabi Nuh. Surat Hud, pasti dalamnya mengisahkan Nabi Hud. Tidak ternyata. Ya ini apa? Kalau kita ingin lengkap mengkoleksi kisah Nabi Nuh, lebih banyak tercantum di surat Hud. Kalau kita mengoleksi kisah tentang Nabi Hud, lebih banyak di surat Nuh. Ini contohnya. Allah seperti itu kalimatnya, supaya bermuatan ajaran. Dulu sementara untuk kali ini, sebelum ditanyakan, ada yang tanya, silakan, saya kiri. Ada yang bertanya? Kalau enggak, saya yang bertanya, gantian. Silakan, salam. Ada yang tanya, silakan. Assalamualaikum. Salam, silakan. Ada yang tanya? Bahasa apa speakernya? Itu... Silakan. Speakernya aktif ya, speakernya ya. Itu berjalan, insya Allah, berjalan sejak Nabi Adam, jadi bahasa Arab yang ada. Tetapi ya, bahasa doa-doa dari Nabi maupun istri Nabi itu bahasanya bahasa Al-Quran. Berarti dalam hatinya itu dituntun oleh Allah langsung. Ya, oh gitu. Tidak menggunakan bahasa-bahasa Arab. Nah, ya. Mari kita lihat kisah tadi singkat. Ketika ada ide yang ketiga, ide pertama membunuh Yusuf, ide kedua membuang Yusuf. Nah, ide ketiga dari mana munculnya? Ingat bahwa Allah adalah Al-Muqallibal Qulub. Al-Muqallibal Qulub apa? Yang menggerakkan hati manusia adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah menggerakkan hatinya orang yang ketiga tadi supaya muncul ide yang lain dengan yang lain. Yang apa? Supaya Yusuf selamat. Nah, itu cara Allah menggerakkan salah seorang dari saudara Yusuf supaya digerakkan hatinya luluh ataupun tidak begitu benci kepada Yusuf agar Yusuf jadi selamat. Sama ketika para nabi, para istri nabi ketika mereka berdoa, di mana lafadznya sama, yakni mereka melafadzkan doanya dengan bahasa masing-masing yang Allah abadikan dalam firman Al-Quran. Tentunya hakikatnya adalah lafadz mereka berdoa, akhirnya Allah juga yang menyetir supaya keluar lafadz seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi Asia tadi kenapa doanya seperti itu? Apa doanya? Minta dibangunkan rumah di surga. Nah, memang doa itu Allah berikan dalam firman Al-Quran. Tentu hakikatnya adalah itu adalah firman Allah, cuma Allah lewatkan lewat lisannya Asia istri Fir'aun. Itu hikmahnya. Jadi doanya para nabi, doanya istri Nabi, hakikatnya adalah keluar dari hati. Hati siapa yang nyetir? Allah yang nyetir kalau hatinya beriman. Tapi sedangkan saudara Yusuf yang hatinya ada penyakitnya, ada nafsu penyakitnya, maka setan yang menyetirnya. Bedanya itu. Yang lain silakan tanyakan untuk hal ini. Ada yang tanya? Boleh? Saya Pak. Boleh. Yang tadi bahwa ayat yang kebaikan disatukan dengan kebaikan, yang buruk disatukan dengan yang buruk. Dan tadi sepertinya sudah disebutkan bahwa itu berlaku untuk seluruh ayat. Benar, dari seluruh Al-Quran gitu Pak? Dari benar. Ayat 1. Oh, benar. Baik.
Kalau Baik, baik, baik. keburukan ngumpul satu ayat. Tapi kalau kebaikan dibedakan, tidak ngumpul satu ayat. Terbukti Allah Ya. tadi ngomongin 4 wanita. Yang satu istrinya Nuh, yang satu Nuh, istrinya Lut, Lot, yang satu Maryam, satu istri Asia, istri satu Maryam. Fir'aun. Betul. Iya, iya. Istri Fir'aun ayat tersendiri. Maryam ayat Iya, tersendiri. Dibedakan. Kenapa? Karena derajat kedua wanita itu Allah beda di sisi Allah. Nah, sekarang sebagai Iya, PR-nya iya. silakan cari Baik. PR-nya. PR-nya adalah, ini catat PR-nya, nyari hadis. Gini, terus bilang seperti ini. Gini lafaz hadisnya, kamula minar rijali katirun, walam yukmal minan nisa'i illa titik-titik. Gini maksudnya, kata Rasul, contoh laki-laki yang sempurna banyak contohnya. Tapi kalau mencari figur contoh wanita sempurna hanya sedikit. Siapa saja? Jabatan ya Rasul, siapa aja? Yakni contoh sempurna adalah Maryam binti Imran, Asia istri Fir'aun, Khadijah, kemudian Aisyah dan seterusnya. PR-nya adalah nyari hadis, Rasul bilang bahwa contoh laki-laki sempurna banyak. Tapi kalau contoh wanita sempurna hanya sedikit. Silakan. Dari tahu hadisnya, Rasul nyebut siapa aja contoh figur wanita sedikit itu. Nah, ini termasuk ada namanya Maryam, termasuk ada namanya Asia si Fir'aun, dan juga ada nama Aisyah. Ini PR-nya ya, nyari hadisnya. Nanti di grup masing-masing ditampilkan. Itu dulu ya sementara hari ini. Akan kita gabung untuk mendatang. Itu dulu. Nanti filenya saya kirim ke grupnya masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Malas kasih. semuanya istirahat. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Pak Ustadz.